Ketemu lagi di Short Channel Aida. Saat ini kita ingin membahas rumah si Pitung yang di Marunda. Tapi sebelum menonton, untuk kemajuan channel kita, kami berharap Anda untuk like dan subscribe dulu. Beginilah penampakan gerbang masuk destinasi wisata Marunda. Di sini ada objek wisata sejarah rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam Marunda. Jalan masuknya lumayan bagus di depan. Tapi setelah melewati jembatan mangrove, kita akan menemui jalan yang menyempit sampai gerbang rumah si Pitung. Rumah si Pitung yang di Marunda sebenarnya bukan rumah si Pitung, tapi adalah rumah saudagar Bugis yang bernama Hasyafiuddin. Beliau seorang juragan tambak, seperti etnis Bugis lainnya, yang suka hidup dan membangun rumah di pinggir pantai. Rumah berarsitektur Bugis tersebut, seperti rumah panggung, yang dibangun tinggi untuk menghindari binatang buas di sekitar Marunda. Begitu juga untuk menghindari air pasang yang meninggi. Dikisahkan si Pitung pun hanya singgah di situ sekitar tahun 1890. Si Pitung yang bernama asli Ahmad Nitikusuma adalah seorang perampok ulung. Si Pitung merampok bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi dibagikan untuk orang miskin yang dia temui. Dan si Pitung juga digelarin Robin Hood Betawi. Karena antara si Pitung dan Robin Hood ada kesamaan. Mereka sama-sama merampok dan membagikan hasil rampokan kepada orang miskin. Kenapa si Pitung menjadi perampok? Itu ada asal-usulnya. Waktu berumur 15 tahun, ternak orang tua si Pitung dirampas oleh Belanda dan saudagar China. Setelah dirampas, ternak tersebut juga dimintain pajaknya. Akhirnya si Pitung dendam. Dia masuk perguruan silat untuk balas dendam kepada penjajah. Sejak saat itu, si Pitung berguru ke sebuah perguruan silat pimpinan Haji Naipin yang beralamat di Rawabelong, Jakarta Barat. Perguruan itu bernama Pituan Pitulung yang disingkat menjadi Pitung. Di sanalah Ahmad Nitikusuma mendapat julukan sebagai si Pitung. Ahmad Nitikusuma dibilang si Pitung karena dia yang paling jago, paling lihai, dan paling sering melawan Belanda. Tapi kisah si Pitung tidak tercatat dalam sejarah Indonesia. Meski dia sering melakukan pemberontakan terhadap Belanda, hanya koran-koran Belanda yang menulis tentang kisah si Pitung. Sementara koran-koran pribumi tidak pernah memuat beritanya. Kisah si Pitung terakhir tercatat pada tanggal 7 Juni tahun 1896 oleh sebuah koran berbahasa Belanda. Akhirnya si Pitung ditangkap di daerah Sungai Bambu Tanjung Priok. Menurut kabar, jenazah si Pitung harus dimutilasi jadi 3 bagian. Dan penguburannya pun dipisahkan. Makanya sekarang ada beberapa lokasi makam si Pitung yang beredar di masyarakat. Kembali ke rumah si Pitung. Rumah yang selama ini dianggap rumah budaya Betawi, ternyata rumah berarsitektur Bugis. Bangunan rumah panggung yang jauh dari arsitektur Betawi. Jadi rumah itu sebenarnya bukan rumah Betawi, tapi cuma rumah persinggahan si Pitung waktu dikejar Belanda. Padahal rumah tersebut milik seorang pengusaha tambak yang berasal dari Bugis. Satu lagi peninggalan sejarah si Pitung sangat minim sekali. Contohnya sampai saat ini belum ada sejarawan yang memiliki foto wajah si Pitung. Dan tidak ada peninggalan yang berbentuk benda dari si Pitung, seperti senjata, pakaian atau yang lainnya. Sekarang kewajiban pemerintah daerah untuk mengalinya lebih dalam, agar masyarakat bisa lebih mengenal si Pitung secara mendalam. Demikian kisah pendek tentang si Pitung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di kisah yang lain. Dan di channel yang sama. Terima kasih.